warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam channel Mapangara Berbagi. Kali ini saya kedatangan seorang mahasiswa baru jurusan sejarah Universitas Hasanuddin yang ingin bertanya tentang apa sih sebenarnya sejarah ini. Karena kebetulan mahasiswa baru yang mungkin di SMA kurang mendapatkan pelajaran sejarah, sehingga dia ingin berbincang-bincang mengenai sejarah. Baik, sebelum kita mulai perbincangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang, dan juga jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan. Baik, kita mulai perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadli Al-Badri. Saya berasal dari Makassar dan saya merupakan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun 2020 jurusan Ilmu Sejarah. Saya berasal dari Pondok Pesantren Darul Aman, yang dimana waktu saya di sekolah itu mengenai sejarah itu saya kurang tahu. Jadi tujuan saya datang ke sini untuk menanyakan bagaimana itu sejarah, apa aspek-aspek yang dipelajari ketika kita belajar dalam sejarah, dan lain-lain. Jadi Pak, yang mau saya tanyakan itu, karena kan saya di pesantren itu kurang tahu bagaimana itu sejarah. Jadi Bapak sebagai sejarawan yang memang pantas saya datangi untuk bertanya. Sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian sejarah itu Pak? Memang kadangkala orang sering berbicara, misalnya jangan lupakan sejarah, belajar dari sejarah, tapi dia sendiri tidak tahu apa sih sebenarnya sejarah itu. Ya, kalau kita lihat dari pengertian sejarah itu kan katanya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, ya, yang mungkin masuk ketika sekitar abad ke-13 mungkin, ketika Islam begitu banyak, pengaruh Islam yang begitu besar. Tapi mungkin juga lebih awal dari itu, karena beberapa bukti peninggalan memperlihatkan pengaruh Arab yang sudah banyak. Baik, sejarah itu sebenarnya dia berbicara tentang kejadian masa lalu. Jadi pokoknya sejarah itu berkaitan dengan masa lalu, tapi dia harus berkaitan dengan manusia. Ya, jadi manusia harus ada di dalamnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang masa lalu, ada peran manusia di dalamnya. Ya. Jadi bukan kita berbicara tentang gunung, tentang binatang, tidak, manusia. Karena sejarah sebenarnya itu terkait dengan perubahan-perubahan, dan yang bisa merubah banyak itu adalah manusia. Jadi sejarah pengertiannya yang paling umum peristiwa masa lalu. Mungkin ada orang bertanya, yang namanya masa lalu itu kapan Pak? Ya. Jadi apakah 10 menit, 20 menit itu juga masa lalu? Iya, masa lalu. Jadi kalau kita ibaratkan, jadi kalau kita bertemu sekarang ini, kita berbincang-bincang, itu masa kini, sekarang ini. Tapi setelah kita berbincang-bincang dan kita keluar, itu sudah masa lalu. Begitulah kira-kira ya, yang dianggap dengan masa lalu itu. Jadi peristiwa masa lalu, ya, kejadian masa lalu sejarah. Banyak definisi oleh para ahli mengenai itu. Tapi para ahli itu pada pokoknya berisi, definisi mereka itu berisi tentang masa lalu. Karena sejarah itu kemudian menjadi satu bidang kajian ilmu, maka dia kaitkan dengan kejadian masa lalu, tapi lewat penelitian. Jadi bukan tanpa penelitian. Supaya dia menjadi satu ilmu. Kalau jadi misalkan sejarah tanpa penelitian itu berarti tidak termasuk sejarah. Ya, boleh juga dia sejarah, tapi kita belum tentu tahu kebenarannya. Ya, karena kalau yang ilmiah itu harus kemudian dapat dibuktikan, misalnya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan.
Karena itu orang katakan seorang sejarawan harus jujur dan tidak bisa berbohong. Bayangkan saja kalau cerita sejarah masa lalu penuh dengan kebohongan, ya, gitu. Kak, pertanyaan berikutnya Pak, apa saja yang menjadi bahan kajian dalam mempelajari ilmu sejarah ini Pak? Ya, jadi kan ada orang mengatakan kenapa sejarah itu cuma berisi orang-orang besar saja, ya, manusia-manusia besar, seolah-olah petani, buruh tidak punya peran dalam itu. Dalam perkembangan sejarah, ilmu sejarah sebenarnya itu sudah ada banyak cabang-cabangnya. Ya, ada yang mempelajari misalnya sejarah sosial misalnya, ada yang mempelajari sejarah politik, ya, sejarah ekonomi, ada lebih khusus lagi sejarah tentang perempuan misalnya, sejarah tentang keluarga, sejarah pemikiran. Nah, jadi yang utama saya katakan tadi bahwa manusia harus terlibat dalam sejarah ini. Nah, itu. Jadi banyak aspek yang dipelajari. Karena apa? Karena orang mengatakan petani juga punya peran besar dalam perkembangan Indonesia misalnya. Buruh juga punya peran besar. Jadi ada bidang-bidang kajian yang lebih spesifik lagi tentang masa lalu. Karena tidak mungkin masa lalu kita pelajari semuanya. Tidak mungkin, ya. Karena apa? Anda bisa bayangkan. Kalau kita mau bicara semuanya, jadi yang biasa yang orang bicarakan itu yang punya pengaruh besar. Kalau tidak punya pengaruh, itu kadang diabaikan saja. Dia mungkin bisa menjadi sejarah pribadinya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita pelajari yang begitu banyak di masa lalu kejadian peristiwa, maka yang biasa orang ungkap ke permukaan itu adalah peristiwa-peristiwa besar yang punya pengaruh besar pada kehidupan manusia. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana cara seseorang sejarawan ya dapat menceritakan kejadian masa lalu sebegitu jelasnya padahal dia tidak hidup pada zaman lalu Pak? Bagaimana itu? Ya, jadi sejarah kan kalau kita ingin berbicara misalnya perang Diponegoro 1825-1830 itu. Terus bagaimana seorang sejarawan bisa menulis masa lalu itu sedangkan dia tidak ada, dia tidak terlibat dalamnya. Dalam setiap peristiwa kejadian itu ada jejak-jejak yang dia tinggalkan. Jejak-jejak yang ditinggalkan itulah yang menjadi bagian dari sumber sejarah bagi seorang sejarawan. Jadi seorang sejarawan harus dapat istilahnya itu apa yang dikatakan, ungkapkan itu harus dapat dirujuk kembali lewat peninggalan-peninggalan itu. Apakah dia berupa bangunan barangkali, alat-alat persenjataan dari Pangeran Diponegoro, ataupun ada catatan-catatan lain. Itulah yang menjadi bagian dari modal seorang sejarawan untuk membangun masa lalu, untuk mengkisahkan masa lalu, untuk merekonstruksi masa lalu. Dia punya modal pada sumber sejarah. Ketika tidak punya sumber sejarah, kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita tidak bisa mendongeng. Ya. Karena itu kita harapkan orang semua, misalnya mahasiswa baru, dia dapat saja ketika dia kuliah, dia bikin catatan hariannya. Itu satu ketika kelak. Barangkali dia bermanfaat untuk orang mengetahui bagaimana sih keadaan di Unhas pada tahun 2020. Oh, ini ada catatan harian dari seorang mahasiswa yang menceritakan jumlah temannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana teman-temannya waktu itu pakai masker semua. Kan orang bertanya, kenapa pakai masker misalnya? Ada orang cari lagi berita. Misalnya kamu tidak menulis kenapa dia pakai masker, kamu tidak menulis bahwa ada COVID-19. Tapi orang bisa mencari pada sumber lain. Bahwa pada tahun itu, bulan Maret tahun 2020, mulai ada yang namanya satu virus yang sangat mematikan sehingga semua mahasiswa pakai masker. Begitu. Jadi kami bisa membangun, seorang sejarawan bisa membangun masa lalu berdasarkan pada sumber-sumber yang ada. Tapi ingat, sumber itu tidak ditelan mentah-mentah. Tidak langsung ada sumber langsung, tidak. Harus ada verifikasi. Ya, diteliti lagi, ya. Karena kamu tahu bahwa apalagi di zaman sekarang ini orang bisa bikin hoax. Ya.
Dia bisa memalsukan tanda tangan saja dia palsukan, Iya, Pak. surat saja dia palsukan. Ya ada pernah satu kejadian, ada orang memberitahukan bahwa inilah sekolah yang didirikan tahun 1950 dengan papan ada papan depannya itu ada foto-foto mereka, ada papan kecil ditulis di situ. Sekolah ini didirikan tahun 1950. Tapi yang jadi masalah adalah tulisan sekolah itu memakai ejaan baru, sehingga itu menjadi tanda tanya. Jadi kami bisa membangun masa lalu karena lewat peninggalan atau jejak-jejak yang dalam ilmu sejarah itu kita ya kategorikan sebagai sumber-sumber sejarah. Pertanyaan berikutnya, Pak, mengapa sejarah dikatakan tidak dapat terlepas dari aktivitas manusia? Iya, karena manusia lah yang membuat sejarah. Oh iya. Ya, manusia yang membuat sejarah. Jadi sejarah memang harus melibatkan yang namanya manusia. Jadi kalau Anda baca-baca pasti ya apakah dia masyarakat ya, tapi dia harus melibatkan manusia. Ya. Tanpa itu bukan ya sejarah mungkin bidang kajian lain mungkin barangkali, tapi untuk kajian sejarah dia harus melibatkan manusia menjadi primer di situ. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya, mengapa sejarah itu orang katakan subjektif? Jadi sejarah itu dikatakan subjektif karena apa? Karena ada orang bertanya, apakah sejarah itu dapat ya peristiwa masa lalu itu dapat diungkap persis kejadiannya? Ya. Kan? Bagaimana kita membicarakan mengenai Pangeran Diponegoro? Apakah ketika Pangeran Diponegoro masuk ke WC ditulis juga? Apakah Pangeran Diponegoro ketika tidur atau ketika dia bernapas, karena penting bernapas itu kita tulis juga? Tidak. Ya, karena itu pilihan-pilihan kita. Ya, kita mau tulis Pangeran Diponegoro, apanya yang kita mau tulis Pangeran Diponegoro misalnya, itu sudah subjektif. Dalam arti kata bahwa tergantung pada si subjek yang ingin menulis tentang dia. Tapi sebenarnya kalau dikatakan subjektif itu dia lebih mengarah kepada apakah sejarawan ini tidak berat sebelah ketika menilai sesuatu. Anda bisa lihat ketika Pangeran Diponegoro misalnya, bagi orang-orang Eropa, terutama Belanda, dianggap pemberontak. Tapi bagaimana dengan orang Indonesia? Oh, itu pahlawan. Kita menganggap pahlawan. Belanda menganggap pemberontak. Jadi yang mana benar, Pak? Pusing kita. Ya, jadi kita harus lihat dari mana sudut pandang kita melihat itu. Kita harus tahu juga kenapa Belanda mengatakan begitu. Kenapa orang Indonesia mengatakan begitu. Jadi kenapa begitu? Ya kita harus lihat masa lalunya bagaimana. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ya sampai dia memberontak misalnya. Ya, jadi subjektif, boleh juga dia subjektif kadangkala karena dokumen-dokumen atau arsip-arsip sebagai sumber sejarah itu kadangkala tidak banyak, sehingga sejarawan ini mencoba memasukkan nalarnya, pikirannya untuk membangun ceritanya, sehingga mungkin bagi orang lain dilihat sangat subjektif dia, karena apa, mungkin perasaan suka dan tidak suka kepada seseorang juga itu sangat berpengaruh. Jadi subjektif dalam arti kata bahwa ada sudut pandang yang lain yang bisa dilihat oleh orang lain bahwa tidak begitu dia, begini sebenarnya. Tapi itu kan terus menerus bergulir. Karena itu seorang sejarawan ketika dia menulis satu peristiwa atau membangun kisah masa lalu itu, dia harus dibekali seperangkat kaidah-kaidah bagaimana menulis sejarah yang baik. Jadi misalnya dia harus mencari sumbernya. Sumber yang harus dicari itu sumber-sumber primer, bukan sumber sekunder. Ya, sumber primer itu sumber utama yang harus dicari. Ya, jadi dia juga setelah mendapatkan sumber harus diajarkan dia
bagaimana kalau sumber kamu dapatkan itu, bagaimana kamu bisa mengkritisi sumber itu untuk mendapatkan data-data yang kabur ini menjadi fakta yang kuat misalnya. Ya, mungkin bukan cuma satu sumber, apalagi kalau di masa kini ini begitu banyak dokumen yang kita bisa dapatkan, tapi satu dokumen dengan dokumen yang lain kan kadang-kadang bertentangan. Tapi ada hal yang biasa yang faktanya kuat itu, misalnya ya mungkin tanggal sesuatu, tanggal peristiwa itu biasanya akurat, tapi berapa korban, ya mengapa itu terjadi, itu banyak sudut pandang yang berlaku. Karena itu kaidah-kaidah yang diberikan pada seorang sejarawan untuk menulis masa lalu itu diharapkan dia dapat meminimalkan ya subjektivitasnya. Dia harus bisa meminimalkan, karena kaidah-kaidah kamu kalau menulis sejarah itu harus begini loh, harus begini, harus begini. Tidak bisa saja kita dapat informasi dari orang langsung kita tulis, itu tidak bisa. Jadi harus, karena walaupun seorang si A misalnya membicarakan sesuatu pengalamannya sendiri, belum tentu benar apa yang dikatakan. Mungkin ada yang disembunyikan barangkali. Karena itu bekal-bekal ya metode bagaimana menulis satu peristiwa menjadi satu cerita yang menarik itu memang dibekali pada seorang mahasiswa sejarah. Dan nanti kamu juga akan dibekali itu. Ya, satu kelak ketika kamu selesai, kamu ingin menulis sesuatu, diharapkan bekal-bekal itu menjadi pegangan kamu agar kamu menulis tidak dengan suka atau tidak suka. Ada berat sebelah dalam melihat ideologi kamu yang berbeda dengan orang yang kamu ingin tulis sehingga kamu meniadakan sumbangannya. Tidak. Jadi kamu diharapkan menjadi seorang sejarawan yang jujur, yang menulis ya seperti dikatakan menulis apa adanya, dalam arti kata menulis sesuai data dan fakta yang ada. Karena semua data dan fakta yang kita miliki itu bukan dalam bentuk ilham semata, tapi itu harus bisa dirujuk kembali. Jadi orang bisa merujuk kembali. Karena itu ketika Anda menulis skripsi, ada biasa catatan kaki. Ada catatan, kalau Anda menulis makalah, ada catatan kaki di bawah. Itu bagian pertanggungjawaban ilmiah kamu. Bahwa saya menulis ini bukan dengan omong kosong belaka, tapi ada bahan rujukan-rujukan yang saya gunakan. Jadi subjektif dalam arti kata bahwa dia tidak bisa menulis persis apa yang terjadi. Tapi dia berupaya untuk meminimalkan, karena kaidah-kaidah atau metode yang tahap-tahap dalam menulis sejarah sudah diajarkan pada seorang sejarawan. Pak, apakah sejarah itu dapat bersifat objektif? Ya itu jadi objektif dalam arti kata seperti yang terjadi, ya. Itu mungkin sulit. Ya, karena kita sudah istilahnya itu meringkaskan peristiwa yang ratusan tahun. Anda bisa bayangkan misalnya saya menulis mengenai filosofi Arum Palaka ini. Ya. Ini filosofi Arum Palaka ini berisi kurang lebih ya 20 tahun pembicaraan, tetapi saya hanya menjadikan dia 300 halaman. Begitu banyak peristiwa yang tidak bisa. Ya, tidak. Tapi ketika orang membaca ini, orang mengatakan saya sudah mengerti mengenai perang yang terjadi di masa Arum Palaka. Jadi objektif seperti apa yang terjadi itu mungkin tidak susah. Tidak susah. Jadi karena itu ada orang mengatakan sejarah itu kita bagi dua. Satu, sejarah seperti apa yang terjadi. Sejarah seperti apa yang terjadi itu terjadi satu kali, tidak dua kali. Reformasi 1998 tidak bisa diulang lagi. Proklamasi 17 Agustus 45 tidak bisa kamu ulang lagi. Kita bisa tahu itu lewat sejarawan yang menulis. Dia bangun masa lalu itu lewat data-data yang dia miliki, dia tulis dengan gaya bahasanya yang menarik. Ya kadang-kala memang gaya bahasa penulis bahasa tinggi sehingga jarang orang yang membaca sampai habis ya, karena dia mungkin menjadi bosan untuk itu, karena itu
kita juga berupaya di jurusan sejarah di UNAS ini berupaya juga bagaimana kita bisa membangun satu peristiwa masa lalu bukan lewat novel sejarah, bukan. Kita lewat kisah sejarah. Jadi kisah sejarah. Jadi ada dialog yang bermain, ya, dengan tentu diikuti dengan sumber-sumber atau dokumen-dokumen sejarah. Jadi untuk menjadi objektif seperti yang terjadi Susah. bukan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sejarah sejarah dalam pengertian masa lalu yang satu kali terjadi. Tapi ada sejarah yang dibangun hasil rekonstruksi, hasil yang kita amati masa lalu lewat dokumen-dokumen tadi, kita bangun. Yang itulah yang banyak orang baca. Karena itu ketika saya sudah menulis sejarah Sulawesi Selatan jilid 1, jilid 2, jangan Anda katakan tidak perlu lagi kita menulis sejarah Sulawesi Selatan. Kenapa Suryadi sudah menulis? Tidak. Mungkin kita menemukan sumber-sumber lain. Jadikan bahan rujukan. Menjadikan bahan rujukan. Dan mungkin kita punya pandangan lain. Kita tidak perlu menulis sejarah Sulawesi Selatan dari dulu sampai sekarang. Cukup bagian-bagian tertentu. Ya, mungkin lebih mendetail. Karena kebetulan ada bahan-bahan baru yang ditemukan ini. Arsip-arsip yang baru ditemukan. Kita gunakan. Jadi itu. Jadi objektif seperti yang terjadi tidak mungkin. Tapi seorang sejarawan boleh membangun cerita masa lalu menjadi cerita sekarang yang Anda baca kemudian dan orang lain baca, itu hasil jeripaya sejarawan ketika dia merekonstruksi masa lalu. Tapi dia dibekali dengan seperangkat alat untuk bagaimana meminimalkan. Ya, jangan sampai terlalu bias dia. Karena itu jangan heran biasa ada orang menulis, ada orang mengatakan, lihat dulu siapa pengarangnya. Jangan kau baca tulisan itu. Ini dia itu sejarawan pemerintah misalnya. Maksudnya sejarawan pemerintah itu dia memang disuruh untuk menulis sesuatu. Karena pernah terjadi bahwa ketika ada orang menulis buku tentang G30S PKI, terus ada juga versi pemerintah G30S PKI. Ya, kalau kita baca memang sedikit ada bertentangan. Sama seperti misalnya teh ini. Ya, teh ini saya minum dulu sedikit. Manis. Ketika ada orang melihat teh ini tinggal setengah. Ya, tinggal setengah teh ini dalam cangkir. Ada orang mengatakan syukur alhamdulillah. Ya, macam kamu dari pesantren toh, banyak doanya, Anda berkata syukur alhamdulillah masih ada setengah. Masih bisa diminum, syukur alhamdulillah. Tapi ada juga yang mengatakan kurang ajar. Kenapa tinggal setengah? Data tetap sama, fakta sama, bahwa gelas ini berisi setengah teh. Tapi ada orang yang bersyukur, ada orang yang tidak bersyukur. Ada orang yang tidak bersyukur. Beda pandangan sama Pak. Beda pandangan. Itulah kadangkala orang mengatakan bahwa sebenarnya ada upaya pemerintah yang berkuasa, dia harus harus merangkul sejarah ini supaya jangan sampai dia mengganggu pemerintahan saya. Ketika orang bisa melihat dari sudut pandang yang berlainan. Karena itu misalnya tapi kan barangkali tidak ada kebebasan. Jadi cukup barangkali bahwa seorang sejarawan yang lahir dari perguruan tinggi itu dengan bekal-bekal yang dimiliki diharapkan dia dapat menjadi seorang sejarawan yang baik, yaitu menulis berdasarkan fakta dan data. Sejarawan dia tidak menjadi hakim dalam melihat sesuatu. Dia tidak bisa mengatakan si itu pengkhianat, si itu pemberontak. Tidak, dia hanya memaparkan itu. Jadi terserah orang yang lain melihat bagaimana. Karena setiap zaman itu berbeda. Setiap zaman berbeda. Jadi kami tidak bisa, seorang sejarawan tidak bisa menghakimi seseorang bahwa dia itu pengkhianat atau apa. Biar orang lain yang melihat. Karena banyak persoalan yang terkait dengan kalau kita berbicara tentang manusia misalnya. Jadi sejarawan kalau dia sudah
sudah menghukum seseorang menjadi pengkhianat, tentu analisanya semuanya menjadi pengkhianat. Semua dilihat dari segi negatifnya saja. Karena itu seorang sejarawan dia memaparkan apa adanya. Dia tidak bisa melihat masa kini untuk melihat masa lalu. Dalam arti kata bahwa jangan kamu ambil ukuran masa kini untuk kamu melihat masa lalu. Tidak bisa. Kamu coba masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya dengan cara bagaimana? Ya masuk ke dalamnya dengan dokumen-dokumen itu. Dan kamu harus tahu bahwa ini melewati begitu banyak proses yang terjadi. Ini ratusan tahun yang lalu sudah terjadi pergantian kekuasaan. Terjadi begini. Terjadi begini. Jadi kita tidak bisa melihat, wah gaji mereka itu sangat sedikit. Cuma 50 rupiah. Itu dulu sangat besar gaji itu. Misalnya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada nilainya misalnya 50 rupiah itu. Jadi jangan memakai ukuran kacamata sekarang untuk melihat masa lalu. Kita harus kembali. Ada satu film yang terkenal itu dulu di tahun-tahun 70-an, mungkin 80-an, The Time Tunnel. Itu The Time Tunnel itu satu orang yang sudah membaca buku tentang masa lalu dan dia kembali ke masa lalu itu, dan dia ketika dia datang ke sana dia tahu ceritanya karena dia sudah lihat buku. Dia hidup masa kini, tapi karena dia masuk dalam satu terowongan, dilempar dia ke masa lalu. Saya mau pergi ketika pada masa misalnya Arum Palaka. Dia pergi dan dia lihat Arum Palaka, tapi dia sudah tahu ceritanya. Arum Palaka nanti jadi begini. Dia mau ubah cerita, tapi tidak bisa diubah cerita itu. Tapi begitulah. Jadi kita harus kembali ke masa lalunya untuk mengetahui itu. Jadi bukan memakai kacamata sekarang untuk melihat masa lalu, karena di situ letak kesulitan sejarah ketika kita menggunakan kacamata sekarang untuk melihat masa lalu. Jadi objektif tidak akan mungkin. Kalau objektif itu kita katakan sama seperti. Anda bisa bayangkan kalau 10 hari mau ditulis semuanya tentang satu orang, 10 hari saja berapa banyak yang kemuan kan? Tidak mungkin. Jadi objektif tidak mungkin, tapi dengan bekal seorang sejarawan, ya, metode yang diberikan, ya, kaidah-kaidah bagaimana menganalisa sesuatu, itu diharapkan dia bisa dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan. Baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Mengapa sejarah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Oh ya. Jadi ada seorang sejarawan dari Australia, saya lupa namanya. Dia pernah satu ketika dia melihat peta Indonesia. Anda bisa lihat peta Indonesia. Dan dia coba membandingkan Indonesia ini dengan beberapa negara di sekitar Indonesia. Dia lihat Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam. Tapi ketika dia melihat peta Indonesia, dia sangat takjub dia. Begitu besar wilayahnya, tapi cuma satu namanya Indonesia. Berapa banyak pulaunya, berapa luas dia punya samudra, lautan. Tapi dia diikat pada satu kata, Indonesia. Ini tidak berdiri sekonyong-konyong berdiri begitu. Dia melewati proses yang panjang. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, ketika mengetahui proses itu, bagaimana di zaman ya mungkin Sriwijaya, Majapahit, dan banyak kerajaan besar lagi, bagaimana mereka menyatu, bergulat untuk mempertahankan daerahnya. Bagaimana di tahun 45 misalnya, ketika Belanda datang kembali, padahal kita sudah proklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 45, dia datang lagi, bagaimana daerah-daerah itu bergejolak, ingin tetap menyatu menjadi satu. Kalau kita pelajari begitu, ada kebanggaan bagi kita. Satu, kita bangga menjadi orang Indonesia. Punya semangat nasionalisme yang sangat luar biasa.
Dan kalau itu juga ada, kita tidak mau negara ini terpecah belah lagi. Jadi tujuan kita belajar masa lalu banyak sekali. Kita mengenal begitu banyak tokoh-tokoh yang berjuang. Kita melihat misalnya ya Cunyak di ya, Sultan Hasanuddin misalnya, ya Iman Bonjol, Pangeran Diponegoro. Kita lihat lagi bagaimana pada masa awal abad ke-20 ya Soekarno Hatta yang tidak takut yang namanya ditangkap. Kita lihat bagaimana perang pemuda tahun 45 ketika janji Jepang itu mau diberikan kemerdekaan, tapi pemuda bilang tidak, kami tidak mau diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Kita hadapi segalanya, keteguhan hati. Kita lihat misalnya Walter Mongisiri yang ada di Sulawesi Selatan, yang begitu ditembak dia buka matanya misalnya, dan dia menulis sesuatu, jaga Indonesia, pokoknya mempelajari sejarah itu menjadi kebanggaan kita. Jadi kita tahu prosesnya dan itu membuat kita kembali bijaksana. Kita mungkin bisa mengambil kapan kita bertindak keras, kapan diplomasi. Anda bisa lihat orang-orang diplomat kita di masa lalu. Ketika dia harus misalnya berkeras, dia lembut. Ketika dia harus marah, dia memaafkan. Nah, inilah jadi kegunaan-kegunaan tadi ya untuk bangsa ini dengan mempelajari sejarah. Kalau tidak, kalau orang tidak tahu sejarahnya, dia masa bodoh. Ya, karena itu kalau ada orang-orang yang berkoar-koar mengenai nasionalisme, kita harus bersyukur. Berarti dia tahu sejarahnya. Dia tahu sejarahnya. Dia tahu bagaimana susahnya menyatukan kita ratusan bahasa, mungkin ribuan bahasa, ya pulau. Potensi untuk berpisah itu sangat luar biasa. Ya. Tapi nasionalisme yang dibangun itu luar biasa. Dan ini harus ditanamkan kepada generasi-generasi muda. Sehingga yang saya katakan tadi, peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tetap utuh seperti itu. Tidak ada tawar-menawar lagi tentang negara ini. Ya, disitulah barangkali pertanyaan komentar tadi apa? Pentingnya belajar sejarah ya, bagi berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara. Karena kita tahu bahwa kita orang Indonesia begini orangnya. Ya, nasionalisme kami kuat karena kami merebut kemerdekaan ini dengan susah payah luar biasa. Bayangkan saja satu pulau saja susah diatur. Ini pulau begitu banyak laut lagi, sungai lagi, apa lagi, tapi tetap dapat menyatu. Berapa kali orang mencoba memperandakan, memecah belah. Dulu ketika Belanda dia sudah bentuk negara dalam negara, bayang. Dia mau jadikan negara Republik Indonesia itu bagian dari negara federal yang dia mau ciptakan dengan Belanda menjadi tuannya. Tapi itu dilawan semua. Jadi mereka-mereka yang punya semangat ini, semangat nasionalisme ini, berjuang bagaimana ya ketika dengan senjata tidak boleh, dia dengan mulutnya dia gunakan, dan itu kemudian kita dapat berhasil dan kita harus jaga negara ini. Itulah barangkali pentingnya sejarah ini untuk hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari perbincangan kali ini ialah ternyata sejarah yang kita pelajari sekarang itu merupakan rekonstruksi dari para sejarawan melalui dokumen-dokumen yang ada, Pak ya. Iya, begitu. Jadi dokumen sangat penting dalam sejarah. Ya, Pak. Dan juga pentingnya sejarah bagi bangsa dan negara itu apabila kita tahu bagaimana para pahlawan berjuang memerdekakan Indonesia, tentunya rasa nasionalisme kita akan terus ada dalam diri kita, Pak ya. Iya. Dan itu mungkin orang-orang harus belajar sejarah ya. Karena semua orang ya, kamu anggap semua orang perlu ya. Iya, semua orang, Pak. Supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama dua kali ya. Kali begitu. Terima kasih Pak waktunya. Ya, sama-sama. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan salah seorang mahasiswa baru jurusan ilmu sejarah. Ya, kebetulan dia dari pesantren ini. Dan luar biasa ya, kalau seorang dari pesantren baru dia belajar sejarah, pasti nasionalismenya makin membara. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share video ini agar bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe agar channel ini dapat
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.